Bab 2886. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Wow wow wow. Suara serulingnya berhembus, melodinya sedih dan mengharukan, dan yang mendengarnya ingin menangis. Bunyi seruling yang dimainkan kali ini sudah berubah total, sama sekali tidak seperti gaya sebelumnya. Dihadapkan pada penghinaan dan meremehkan musuh oleh Duan Yingjun, Yin Tongtian tidak ceroboh, dan penglihatan serta suara seruling diaktifkan secara bersamaan, meluncurkan pukulan kuat kapan saja. Sang jenius ritme menantang pembangkit tenaga listrik nomor 1 di Zuzu, yang menyulut suasana penonton. Jutaan makhluk abadi menatap cincin itu dengan penuh semangat, menantikan dimulainya pertempuran yang menentukan, dan mereka dapat melihat tingkat pertempuran yang lebih tinggi. Hal yang sama berlaku untuk Lu Chen, yang menatap Yin Tongtian dengan saksama, berharap untuk melihat apakah mata Yin Tongtian ada hubungannya dengan psikedelik. Tapi sayang sekali Yin Tongtian tidak melihat ke arah Lu Chen, dia juga tidak menggunakan kemampuan halusinogennya pada Lu Chen, jadi Lu Chen tidak bisa melihat apapun. Faktanya, Lu Chen sangat ingin bertanya kepada guru sekte Ling Qiao atau sekte Yin Xuang, apa yang mereka lihat di mata Yin Tongtian. Namun, Lu Chen tidak berteman dengan Master Ling Qiao dan Yin Xuang, dan mereka sedang ingin kalah, jadi kemungkinan besar mereka tidak akan sama dengan Lu Chen. Jika Yin Tongtian dan Duan Yingjun selesai bertarung, dan Anda belum melihat apa yang dilihat Yin Tongtian, maka hanya ada satu cara. Pada saat ini, gelombang suara bergema di seluruh ring, dan Duan Yingjun diselimuti dan terserang. Duan Yingjun berdiri di tempat, dengan satu tangan di belakang punggungnya, dengan ekspresi santai dan menghina di wajahnya, sepertinya serangan sonik itu tidak mengancamnya, juga tidak akan berpengaruh apapun. Namun Yin Tongtian tidak tinggal diam, dan berjalan berkeliling sambil memainkan seruling, berpusat pada Duan Yingjun, sosoknya bersinar dan muncul dengan sangat cepat. Hati-hati, Yin Tongtian menemukan kesempatan, dan tiba-tiba mengulurkan seruling peri, mematahkan punggung tampan itu. Kecepatannya tidak bagus, masih setengah ketukan lambat. Duan tampan tersenyum, kata-katanya berubah, dan seluruh tubuhnya menghilang dalam sekejap, membuat suara seruling peri menjadi kosong. Sangat cepat, terkejut, Yin Tongtian buru-buru menutup serulingnya dan mundur, takut Duan Yingjun akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Tapi sudah terlambat, dia cepat, Duan Yingjun bahkan lebih cepat, dan dia sudah muncul di sisi kanannya. Makan telapak tanganku, Yin Tongtian terkejut, tapi dia bereaksi sangat cepat. Sambil mundur, dia mengulurkan tangan kanannya dan menamparkan Duan Yingjun dengan telapak tangannya. Teknik telapak tangan bukanlah kelebihan Yin Tongtian, tetapi saat ini, dia tidak terlalu peduli lagi, dan menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Duan Yingjun adalah orang terkuat di Zuzu, kekuatannya jauh di atasnya, kekuatan telapak tangan jelas bukan lelucon, jika dia punya pilihan, dia tidak akan memegang telapak tangan Duan Yingjun. Dia juga tidak menyangka Duan Yingjun menjadi begitu cepat dan bahkan lebih cepat darinya, jika tidak, dia tidak akan berani menyerang Duan Yingjun dengan santai sebelum menggunakan jurus besarnya. Cobalah kekuatan telapak tanganmu. Duan Yingjun tersenyum, menamparnya dengan santai, dan langsung menemuinya. Ledakan, saat kedua telapak tangan berpotongan, terdengar suara keras yang mengguncang langit. Namun, sosok tampan Duan tetap tidak bergerak, masih mempertahankan postur merentangkan telapak tangan, dengan senyum menghina di wajahnya. Tapi Yin Tongtian tidak tahan dengan kekuatan telapak tangan Duan Yingjun, dia terkejut 10 kaki jauhnya. Di tempat, dan sinar darah meluap dari sudut mulutnya. Itu saja, kekuatan ini tidak cukup untuk menghilangkan rasa gatalku, bisakah aku mengalahkan Tuan Ling Qiao dan Yin Xuang? Master Sekte Ling Qiao dan Master Sekte Yin Xuang terlalu tidak berguna, kan? Duan Yingjun merasa agak sulit dipercaya, dan tidak bisa menahan tawa. Yin Tongtian dapat dianggap sebagai seorang jenius terkemuka, tetapi levelnya sangat rendah, dan kekuatan telapak tangannya sangat buruk, sehingga hampir tidak ada ancaman baginya. Adapun kekuatan bertarung dari dua Master Sekte Abadi, mereka sebenarnya sangat kuat. Mereka pasti berada di atas Yin Tongtian, tetapi mereka dirobohkan oleh telapak tangan Yin Tongtian. Apakah itu berarti mereka kalah dari Yin Tongtian dalam hal kekuatan, tetapi dikalahkan oleh Yin Tongtian? Kemampuan halusinogen. Oleh karena itu, dia merasa bahwa kemampuan kedua Master Sekte itu terlalu rendah, dan dia sangat meremehkan. Tapi dia sangat percaya diri, mengalahkan Yin Tongtian hanyalah masalah usaha, tapi tidak menantang.
Yang dia inginkan adalah mematahkan kemampuan halusinogen Yin Tongtian, dan kemudian membersihkan Yin Tongtian, itu akan menjadi pengalaman yang menyenangkan. Kamu sangat tampan, kamu sia-sia, dan seluruh keluargamu sia-sia. Duan Yingjun, kenapa kamu tidak mati? Begitu banyak orang mati setiap hari di Xianyu, kamu bisa menjadi salah satu dari mereka. Duan Yingjun, kamu berani mengatakan bahwa Master Sekte saya adalah sampah, percaya atau tidak, kami telah berperang melawanmu. Duan Tampan, kamu adalah Daluo Jinxian terkuat, tapi jangan sakiti orang seperti ini. Duan Ganteng, jangan mengira kamu lebih unggul, jadi kamu sombong. Berhati-hatilah karena selalu ada orang yang lebih kuat darimu di dunia ini. Kata-kata Duan Yingjun secara langsung menyinggung orang-orang dari Sekte Abadi Ling Qiao dan Sekte Abadi Yin Xuang, dan langsung memicu banyak murid dari dua Sekte Abadi, berteriak dan mengutuk di tempat. Bagaimana, kamu tidak berani mengakui bahwa kamu adalah sampah? Kamu adalah sekelompok sampah. Duan Yingjun menyapu kerumunan yang melonjak, dan merespons dengan dingin. Pada saat perhatiannya teralihkan, dia tiba-tiba menyadari angin peri yang kencang datang ke arahnya, dan pada suatu saat seruling peri menjulur dan menusuk tenggorokannya. Seseorang menyelinap, sergap aku. Reaksi Duan Yingjun sangat cepat, dan dengan satu sapuan tangan, dia menyingkirkan seruling peri yang menusuk itu, meredakan serangan diam-diam. Dan setelah seruling peri ditarik ke samping, Duan Yingjun melihat wajah Yin Tongtian dan sepasang mata dingin. Saat keduanya saling memandang, Duan Yingjun menunjukkan ekspresi aneh, dan sosoknya juga stagnan, seolah-olah dia sedang berhalusinasi. Melihat Duan Yingjun jatuh ke dalam lubang, Yin Tongtian buru-buru membawa seruling peri ke mulutnya, dan langsung meniup suara seruling tersebut, dan gelombang suara tak berujung kembali menyelimuti Duan Yingjun. Situasi ini, pertemuan Duan Yingjun dengan guru Sekte Ling Qiao dan guru Sekte Yin Xuang persis sama. Menurut rutinitas yang sudah dikenalnya, Duan Yingjun akan tersingkir dari ring oleh Yin Tongtian pada saat lesu, dan dia akan kalah dalam persaingan dengan baik. Orang yang paling berkuasa di Zuzu itu tampan, ayo turun. Yin Tongtian tertawa, mengangkat telapak tangan kanannya, dan menamparkan Duan Yingjun, berniat menjatuhkan Duan Yingjun dari ring. Tanpa disangka, sebelum telapak tangan kanan sempat ditepuk, tiba-tiba ada yang menyambarnya di udara, dan tidak bisa lagi ditepuk. Dan orang yang memegang telapak tangan kanannya tidak lain adalah Duan Yingjun. Kamu tidak terpengaruh. Yin Tongtian terkejut, mencoba untuk melepaskan diri dari kendali Duan Yingjun, tetapi ternyata tidak. Ada yang bisa dia lakukan. Kekuatan Duan Yingjun terlalu kuat, dan dia mencubit pembuluh darahnya lagi, mengendalikan seluruh lengannya, dan dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Ambil, dampaknya tidak kecil, tapi itu saja. Trik kecil saja tidak cukup untuk menimbulkan masalah. Kamu juga berjarak setengah pukulan, jika kamu lebih cepat, mungkin aku akan kalah. Duan Yingjun mencibir dingin, meraih denyut nadi di pergelangan tangan Yin Tongtian dan mencubitnya dengan kuat, segera menghilangkan sisa pikiran Yin Tongtian untuk melakukan serangan balik. Ah! Jeritan menyayat hati tiba-tiba muncul di atas ring, menyebar ke segala arah, dan mereka yang mendengarnya merasa kedinginan. Denyut nadi tangan merupakan salah satu urat utama, sekali dicubit kuat-kuat akan langsung kehilangan seluruh kekuatannya, dan rasa sakitnya akan sangat perih. Pada saat itu, Yin Tongtian sangat kesakitan hingga wajahnya membiru, rasa sakitnya sangat menyakitkan hingga dia hampir kehilangan kendali atas kandung kemih dan ususnya. Pada saat itu, semua mata penonton tertuju pada Yin Tongtian, dan mata semua orang lebih konsisten, yaitu mata yang memalukan. Pada saat itu, warna kulit Huan Yin Xianmen menjadi sangat jelek, dan kepercayaan 100 kali lipat pada Yin Tongtian sebelumnya telah hilang tanpa jejak. Pada saat itu, Duan Yingjun memandang Yin Tongtian yang kesakitan dengan penuh minat, dengan senyuman menghina di wajahnya, seolah dia sedang memikirkan cara untuk terus menyiksa Yin Tongtian. Kemenangan dan kekalahan telah terbagi, Duan Yingjun menang, permainan berakhir. Pada saat ini, pemimpin Istana Zuzu tiba-tiba berdiri dan mengumumkan dengan lantang. Tuan Istana Zuzu langsung turun tangan. Pertandingan sudah berakhir, tidak ada pertunjukan untuk ditonton. Perbedaan kekuatan tempur antara keduanya terlalu besar. Inilah akhirnya. Pertunjukan bagus apa yang bisa dilakukan. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton, tapi sayang sekali si jenius temperamen tidak bisa menangkap Duan Yingjun. Jadi Duan Yingjun menanganinya dalam beberapa pukulan, dan pertandingan arena grup menjadi biasa. Alasan utamanya adalah Duan Yingjun terlalu kuat,
jauh lebih kuat dari dua Master Sekte sebelumnya, dan temperamen jenius benar-benar tidak bisa mengatasinya. Kali ini, kompetisi peringkat dari 4 sekte besar abadi akan tetap menjadi sekte abadi Duanlongno. 1. Orang paling kuat di Zuzu itu tampan, dan kekuatan tempurnya tidak dijamin. Siapa yang bisa menantangnya? Ada keributan di tempat kejadian, jutaan makhluk abadi berdiskusi, semua fokus mata beralih dari Yin Tongtian, dan kemudian fokus pada Duan Yingjun. Kemudian, beberapa orang tidak puas dengan hasil yang diumumkan oleh Tuan Istana Zuzu. Dan orang yang tidak puas tidak lain adalah Duan Yingjun. Petik 2. Saya berkata Tuan Istana, arenanya belum selesai, Anda buru-buru mengumumkan akhirnya, apa yang ingin Anda lakukan? Dengan marah sambil mencubit Yin Tongtian. Lawanmu tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan kamu sudah kalah. Jika kamu bertarung lagi, kamu akan kalah, jadi mengapa tidak mengakhiri permainan lebih awal? Kepala Istana Zuzu bertanya balik. Pertama, dia tidak berteriak untuk mengaku kalah. Kedua, dia tidak turun dari ring, dan ketiga, dia tidak dipukuli sampai mati. Yin Tongtian, yang sangat kesakitan, berkata lagi, dia tidak memiliki salah satu dari 3 syarat untuk kalah. Dia tidak bisa mengakhiri permainan lebih awal. Dia harus terus berjuang dan menciptakan pemenang sejati. Saat kamu mencubit denyut nadinya, dia sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa mengerang. Kenapa dia berteriak mengaku kalah? Kamu kendalikan dia, jika kamu tidak menjatuhkannya, dia tidak akan bisa keluar dari ring. Juga, kondisi terakhir tidak disarankan. Tidak banyak Daluo Jinxian di umat manusia kita, jadi jangan pukul dia sampai mati. Karena ketua istana telah mengumumkannya, permainan telah berakhir dan kamu menang, jadi kamu harus melepaskannya. Tuan Zuzu mengerutkan kening dan berkata demikian. Padahal, apa yang dikatakan Duan Yingjun benar, Yin Tongtian tidak dianggap pecundang. Sebenarnya, meskipun Yin Tongtian dikendalikan oleh denyut tangannya, secara teoritis masih ada kemungkinan untuk melawan, dan ada juga kemungkinan untuk membalikkan keadaan. Namun kemungkinan tersebut sangat kecil, bahkan sangat kecil sehingga bisa diabaikan. Penguasa Istana Zuzu sangat memahami karakter Duan Yingjun, mengetahui bahwa Duan Yingjun bukanlah pria baik dan wanita yang setia, jadi dia adalah orang yang kejam. Jika permainan tidak dihentikan, pria sombong itu akan menjadi gila dan menghajar Yin Tongtian sampai mati. Yin Tongtian adalah seorang jenius seni bela diri langka yang dapat memperkuat kekuatan tempur kelas atas umat manusia. Jika dia mati, dia harus mati di medan perang, dan dia tidak bisa mati di tangan rakyatnya sendiri. Dia sangat cakap, dia bahkan tidak bisa mengalahkanku dengan satu tangan, apa yang harus aku lakukan jika aku membunuhnya? Duan Yingjun tertawa keras, melempar Yin Tongtian dengan santai, dan melemparkan Yin Tongtian dari ring. Oke. Semua kontes peringkat dari 4 sekte besar abadi telah selesai, dan peringkatnya sudah keluar. Sekte abadi naga-naga telah memenangkan tempat pertama, dan masih menjadi yang teratas dari 4 sekte abadi. Gerbang peri kedua adalah gerbang peri Huanyin, gerbang peri ketiga adalah gerbang peri Yin Xuang, dan gerbang peri keempat adalah gerbang peri Lingqiao. Kompetisi seni bela diri Zuzu diadakan untuk merayakan kemenangan puncak Nixue. Sekarang peringkat dari 4 sekte besar abadi telah ditentukan, dan sekarang giliran. Master dari rumah Zuzu melirik ke arah Duan Wugu, dan berhenti berbicara ketika dia mencapai kalimat terakhir. Sejak lama, tujuan diadakannya kompetisi besar di kota Zuzu adalah untuk memainkan kompetisi peringkat untuk 4 gerbang besar abadi. Namun tujuan dari kompetisi besar ini telah berubah dan menjadi lebih rumit, gerbang abadi naga patah ingin menjadi penerus Kowloon. Lalu dia tidak mau mengurus hal berikutnya, biarkan orang-orang dari Duanlong Xianmen yang melakukannya. Bagaimanapun, dia tidak bisa mengendalikan apa yang ingin dilakukan Duanlong Xianmen, dan dia tidak bisa menghentikannya. Acara besar hari ini berbeda dari biasanya, dibagi menjadi 2 bagian. Bagian utama adalah pertandingan peringkat 4 gerbang abadi besar. Sudah berakhir, sekarang bagian kedua. Selain itu, bagian sekunder adalah bagian yang paling menarik. Para abadi di tempat kejadian tidak boleh melewatkannya. Duan Wugu berdiri sambil tersenyum, menghela napas, dan kata-kata yang diucapkannya keras dan menyebar kemana-mana. Kontes peringkat 4 sekte besar abadi adalah yang paling menarik. Bagaimana bisa ada yang lebih menarik? Bagian sekunder ini lebih seru, cara seru seperti apa? Duel antara Duan Yingjun dan si jenius temperamen sudah menjadi duel antara 2 kekuatan besar di kota Zuzu.
Siapa lagi yang lebih kuat? Master yang mendobrak pintu bahkan lebih tertutup. Apa yang terjadi dengan bagian kedua dari kompetisi ini, dan siapa lagi yang akan keluar untuk bertarung? Pada saat itu, ada sensasi di tempat kejadian, dan banyak makhluk abadi yang sangat penasaran dan bertanya satu demi satu, ingin tahu apa yang terjadi selanjutnya. Semua yang abadi, kamu pasti tahu keturunan 9 naga, kan? Duan Wugu menjawab dengan senyuman, tetapi bukannya menjawab di bawah, dia malah bertanya balik. Keturunan 9 naga adalah orang terkuat dalam sejarah wilayah abadi, siapa yang tidak tahu. Keturunan 9 naga dari generasi sebelumnya menyapu alam abadi dengan kekuatan tempur yang mengerikan, sangat menakutkan. Tapi keturunan Kowloon generasi sebelumnya sudah ada selama 100.000 tahun, dan mereka sudah lama menghilang. Apa hubungannya dengan peristiwa besar hari ini? Tidak. Wow, umat manusia kita memiliki lebih dari satu keturunan Kowloon, bukankah terakhir kali ada keturunan Kowloon yang lain? Ya, keturunan dari generasi 9 naga ini bernama Lu Chen. Terakhir kali, dia membunuh murid naga patah di kaki kota Zuzu. Mungkinkah dia adalah bagian kedua dari kompetisi ini? Jika aku mengingatnya dengan benar, Lu Chen belum dewasa, dia bahkan tidak terlihat seperti peri emas. Tidak, kamu tahu terlalu sedikit. Dikatakan bahwa Lu Chen sudah menjadi dewa emas, dan dia berhasil menerobos belum lama ini. Dikatakan bahwa dia mengalahkan Dewa Emas Daluo dari Yaozu di puncak Nixue. Ini bukan kekalahan, ini pembantaian, banyak Daluo Jinxian dari Yaozu mati di tangan Lu Chen. Lu Chen adalah Daluo Jinxian yang membunuh banyak ras monster, tetapi tidak ada ras monster tingkat tinggi, mereka semua berada di tahap awal dan tengah. Berani naik ke ring tanpa kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap selanjutnya. Apa perbedaan antara ini dan kematian? Semuanya tidak perlu menebak-nebak, tunggu saja jawaban dari Master Duan Longmen. Terjadi keributan lagi di tempat itu, dan akhirnya mata kembali tertuju pada Duan Wugu. Benar, bagian kedua dari kompetisi besar adalah pewaris 9 naga yang menantang Duan Yingjun, ahli nomor 1 di Sekte Abadi Duanlong. Duan Wugu berjaya, mengumumkan bahwa pertandingan arena grup berikutnya akan diadakan antara Lu Chen dan Duan Yingjun. Acara besar ini diusulkan dan dipandu oleh Duan Wugu. Tentu saja, Duan Wugu memiliki keputusan akhir dalam segala hal, dan Duan Wugu akan bertarung sesuai pengaturannya. Hanya saja Lu Chen bukan anggota dari 4 sekte besar abadi. Sangat tidak pantas bagi Duan Wugu mengatur Lu Chen dengan cara ini, dan dia tidak berhak melakukannya. Masalahnya, kekuatan berasal dari kekuatan. Kekuatan Duanlong Xianmen terlalu kuat, dan Duan Wugu bersikeras untuk mengambil kekuatan ini, dan tidak ada yang berani berpendapat. Termasuk penguasa istana Zuzu, semua mata terbuka dan mata tertutup. Bagaimanapun, kemunculan Lu Chen di atas ring sudah dijadwalkan. Di sisi lain, ada jutaan orang yang berada di lokasi kejadian. Ketika mereka mendengar bahwa keturunan 9 naga akan menantang Duan Yingjun, mereka langsung menjadi sensasi. Ini duel langka antara pria kuat, siapa yang tidak mau menontonnya? Apa itu? Di panggung tontonan, Lu Chen menggaruk kepalanya, memandang Duan Wugu dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan bertanya lagi, tidak apa-apa bagiku untuk bersaing dengan Duan Yingjun. Tapi masalahnya, Duan Yingjun ingin menantang padaku. Kenapa kamu bilang aku menantangnya? Petik 2, sama saja, kata butiran pecah dengan santai. Tidak sama, Anda menggambarkan saya sebagai orang yang kompetitif, apakah itu bisa sama? Bagi saya selalu pecinta perdamaian, dan saya menghargai perdamaian sebagai hal yang paling penting. Saya sama sekali bukan orang yang kompetitif. Jadi, untuk membuktikan bahwa saya bukan orang yang kompetitif, saya memutuskan untuk tidak bertarung. Tetapi ketika Lu Chen mengatakan ini, dia begitu tercekik hingga matanya hampir memutih. Namun, kompetisi telah diatur dan Master Sekte telah mengumumkannya. Bagaimana Anda bisa berhenti di tengah jalan? Duan Wugu memandang Lu Chen dengan marah, lalu menunjuk ke arah Duan Yingjun di atas ring, dan berkata, muridku dari Sekte Abadi Duan Yingjun telah menunggu lama, kamu harus pergi ke ring. Semua orang menunggu untuk melihat keturunan 9 naga dan ahli nomor 1 Duanlong Xianmen. Sungguh kontes yang luar biasa. Lu Chen hanya menjawab seperti ini, duduk diam dalam keadaan linglung, tanpa niat naik ke panggung untuk berkompetisi. Duan Wugu sangat marah hingga dia benar-benar ingin menamparkan Lu Chen sampai mati.
Maksud Lu Chen sangat jelas, yaitu memintanya untuk memodifikasi penantangnya, jika tidak, dia tidak akan bertarung. Tapi dia sudah mengatakannya, bagaimana cara memodifikasinya. Mengumumkan lagi tantangan Duan Yingjun kepada Lu Chen. Bukankah itu menaikkan status Lu Chen dan menurunkan status Duan Ying? Jika dia benar-benar ingin mengubahnya, dia akan menyinggung Duan Yingjun sepenuhnya, dan bahkan jika dia terbunuh, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Lu Chen, kamu tahu bahwa anak panah itu ada di talinya, kamu tidak bisa mengalahkannya. Duan Wugu mengerutkan kening dan berkata begitu. Arti tersirat dalam kata-kata itu pada dasarnya adalah sebuah ancaman, dan Lu Chen dapat memahaminya. Anak panahnya ada di talinya, tapi belum ditembakkan, tapi kamu masih bisa melepaskannya. Lu Chen terkekeh, dan sebagai tanggapannya, Duan Wugu sangat marah hingga dia hampir muntah darah sebanyak 3 liter. Yang dimaksud Lu Chen adalah tidak ada ancaman melanggar 5 butir sama sekali, dan dia punya cara sendiri untuk menghindari balas dendam dari Duan Long Xianmen. Saya menantang keturunan Kowloon. Saat ini, Duan Yingjun di atas ring menjadi tidak sabar, dan dia tidak peduli dengan identitasnya, jadi dia langsung merevisi perkataan Duan Wugu. Tujuannya adalah mengalahkan keturunan 9 naga, bukan bertengkar dengan mereka, itu tidak masuk akal. Meskipun ranah Lu Chen sangat rendah, tetapi dia memiliki kekuatan bertarung Daluo Jinxian, belum lagi apakah dia dapat membunuh Daluo Jinxian tahap akhir, bahkan jika dia hanya dapat membunuh tahap awal dan tengah, itu membuktikan bahwa dia telah dewasa. Terlebih lagi, performa luar biasa Lu Chen di Nixue Peak, dengan jumlah pembunuhan monster terbanyak, juga memiliki prestise tertentu yang bisa dipanen. Oleh karena itu, dia ingin memanen Lu Chen sesegera mungkin, daripada memberi Lu Chen alasan untuk keluar dari kompetisi. Bagaimanapun, rekor dan reputasi penyelesaian Lu Chen secara pribadi jauh berbeda dengan penyelesaian Lu Chen di atas ring. Duan Yingjun mengambil inisiatif untuk menantang Lu Chen. Sungguh sulit dipercaya bahwa Jin Xian berpangkat tinggi dan kuat di puncak menantang Jin Xian kecil di tingkat tengah. Dia adalah keturunan Kowloon, dan memiliki bakat yang lebih kuat. Wajar jika dia menjadi tampan dan menantangnya. Tidak ada yang bisa dipercaya. Itu benar. Lu Chen bertarung di puncak Nixue di medan perang kelas atas. Dia membunuh monster kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Luo Jinxian besar. Jumlah musuh yang dia bunuh jauh lebih tinggi daripada Duan Yingjun. Kekuatan tempurnya sangat kuat sehingga dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk membiarkan Duan Yingjun keluar secara langsung. Kita tidak hanya harus melihat ranah keturunan 9 naga, tapi juga mengenali kekuatan tempur keturunan 9 naga. Kekuatan tempur dan ranah keturunan 9 naga sangat tidak cocok dalam lingkup alam abadi emas. Itu telah mencapai lapisan yang sangat tinggi. Tidak masalah siapa yang menantang siapa, aku hanya ingin menyaksikan pertarungan indah yang menentukan antara yang terkuat di Zuzu dan keturunan 9 naga, tidak ada hal lain yang penting. Saya juga, jutaan orang di tempat kejadian meledak dalam sekejap, dan diskusi yang memanas naik dan turun, gelombang demi gelombang. Sebelumnya, ketika Lu Chen berkata dia tidak akan bertarung, itu karena Duan Wugu telah mempermainkan Lu Chen. Sekarang Duan Yingjun telah melepaskan ikatan kecilnya dengan tangannya sendiri. Lu Chen tidak punya alasan untuk pensiun, dan bagian kedua dari arena grup akan segera dimulai. Tidakkah kamu merasa malu karena puncak Daluo Jinxian yang agung dan terkuat akan menantang Jinxian tingkat menengah? Tanpa diduga, Lu Chen tidak memandang Duan Yingjun dengan baik, tetapi mencibir seperti ini. Lu Chen, aku sudah cukup memberimu rasa hormat, jangan lihat matamu, kamu tidak tahu yang baik dan yang buruk. Mendengar ini, Duan Yingjun sangat marah, tapi dia tidak melarikan diri. Jika Lu Chen hanya mengejek beberapa patah kata, dan kemudian pergi ke ring dengan serius, maka dia akan menanggungnya. Jika ada ketidakpuasan, dia dapat mengembalikannya ke Lu Chen di arena dengan penuh minat. Jika Lu Chen bersikeras untuk mundur dari kompetisi, dia pasti akan mengamuk, tidak peduli apa aturan kompetisinya, dia akan langsung berurusan dengan Lu Chen. Dia percaya bahwa kekuatan tempur keabadian emas jangka menengah Lu Chen masih mampu melawan puncak keabadian emas Luo besar, jadi akan mudah baginya untuk membunuh Lu Chen. Karena kamu tidak punya rasa malu, maka aku tidak punya masalah, aku bisa mempertimbangkan untuk menerima tantanganmu. Lu Chen menggerutu, lalu berkata, tetapi kamu harus menyetujui satu syarat terlebih dahulu. Jika tidak, aku tidak akan mempertimbangkan untuk melawanmu. Kondisi apa? Duan Yingjun menahan amarahnya dan bertanya balik.
Sebelum aku melawanmu, aku harus melakukan pemanasan terlebih dahulu, kalau tidak aku tidak akan bisa melawanmu. Lu Chen tersenyum dan mulai menggali lubang. Tapi lubang yang digali Lu Chen bukan untuk pria tampan, tapi untuk pria yang kurang beruntung. Bagaimana kamu ingin melakukan pemanasan? Duan tampan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja aku harus mencari seseorang untuk melakukan pemanasan. Bisakah aku menghangatkan diriku sendiri? Lu Chen tersenyum. Siapa yang kamu cari? Duan Yingjun semakin penasaran. Saya ingin mendengar musik terbaik, kata Lu Chen. Musik terbaik. Pada saat itu, tidak hanya Duan Yingjun yang melihat ke arah Yin Tongtian yang berada di bawah ring, tetapi banyak orang juga melihat ke arah Yin Tongtian. Yin Tongtian adalah melodi jenius dari Huan Yin Xianmen, dan dia sangat pandai bermain seruling. Dalam adegan itu, siapa lagi yang memainkan musik lebih bagus dari Yin Tongtian? Lu Chen ingin mendengarkan musik terbaik, bukankah dia ingin mendengarkan musik terbaik? Dengan kata lain, jika Lu Chen ingin mencari seseorang untuk pemanasan, dia mencari Yin Tongtian. Jadi, jika Anda tidak menatap Yin Tongtian, siapa lagi yang bisa Anda tatap? Brengsek, kamu sebenarnya menginginkan aku sebagai rekan pemanasan, itu penghinaan bagiku. Di bawah perhatian semua orang, Yin Tongtian tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak. Dia adalah jenius musik nomor 1, hanya di tahap awal Daluo Jinxian, tetapi dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan puncak Daluo Jinxian, bisa dikatakan lebih kuat dari yang lain, dan dia sangat hebat. Dia luar biasa, tapi dia hanyalah objek pemanasan di mata keturunan Jiulong. Bukankah ini suatu penghinaan yang sangat besar? Apa objek pemanasannya? Itu jelas bukan protagonis, bahkan bukan peran pendukung, paling-paling itu peran sekunder. Lu Chen memperlakukannya sebagai tipuan dan tidak memperhatikannya sama sekali. Bisakah dia tidak marah? Yah, aku tidak bermaksud menghina siapapun, apalagi kamu. Lu Chen memandang Yin Tongtian, dan berkata lagi, kamu dan aku tidak mengenal satu sama lain, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya menanyakan syarat pada Duan Yingjun, dan itu bukan urusanku. Benar, lubang yang digali Lu Chen awalnya berpura-pura menjadi sangat keras. Apalagi ini untuk mendorong suara ke dalam lubang dengan mematahkan tangan tampan itu. Hanya saja jika Lu Chen menginginkan sesuatu yang kedengarannya bagus, dia tidak akan pernah mengaku menggali lubang untuk berpura-pura menjadi seseorang. Jika tidak, jika Yin Tongtian mengetahui tujuan sebenarnya Lu Chen, dia mungkin tidak akan memberikan apa yang diinginkan Lu Chen. Apa yang diinginkan Lu Chen? Bukannya dia curiga Yin Tongtian adalah orang psikedelik, dan menginginkan mata psikedelik Yin Tongtian. Bukan urusanmu. Yin Tongtian menjadi marah, dan bertanya lagi, kondisi yang Anda sebutkan dengan jelas berarti Anda akan datang kepada saya, dan Anda masih mengatakan itu bukan urusan Anda. Itu benar-benar bukan urusanku, jika kamu tidak percaya, tanyakan padanya tentang ketampanan. Lu Chen merentangkan tangannya dan berkata dengan polos. Bagaimana Anda mengatakan? Yin Tongtian menoleh dan menatap Duan Yingjun. Saya setuju dengan persyaratan Lu Chen. Tanggapan acuh tak acuh Duan tampan. Kamu, Yin Tongtian tersedak, terlalu marah untuk berbicara. Duan Yingjun benar-benar cukup kuat, dia menerobos gerakan besarnya dalam sekejap, dan mengalahkannya dengan satu tangan, dia tidak bisa bersikap tegar di depan Duan Yingjun. Selain itu, Sekte Abadi Naga Patah terlalu kuat, dengan satu perintah, 3 sekte abadi lainnya harus mengikuti. Duan Yingjun adalah yang terkuat dari Duan Long Xianmen, sampai batas tertentu, apa yang dia katakan lebih efektif daripada Master Duan Longmen. Oleh karena itu, Duan Yingjun memintanya untuk melakukan pemanasan dengan Lu Chen, bahkan jika dia tidak ingin pergi, Tuan Huan Yinmen akan memintanya untuk pergi. Dimobilisasi oleh Lu Chen, dan diberi perintah oleh Duan Yingjun, tidak bisakah dia marah? Mungkinkah kamu, si jenius merdu dari Sekte Hantu Abadi, tidak ingin bersaing dengan keturunan 9 naga? Duan Yingjun mencibir, dan menanyakan pertanyaan ini. Tidak apa-apa untuk bertarung, tapi tidak perlu membicarakan tentang pemanasan. Mata Yin Tongtian berbinar, tetapi mulutnya masih keras kepala, mengatakan bahwa dia menolak kehilangan nilainya. Mengandalkan kejeniusannya dalam ritme, ia memiliki bakat luar biasa dan daya juang yang kuat. Dia bahkan ingin menantang Duan Jun sebelumnya, jadi tentu saja dia juga ingin menantang keturunan Jiulong. Di alam abadi, nama keturunan 9 naga jauh lebih kuat dari Duan Yingjun. Jika dia mengalahkan keturunan 9 naga,
dia bisa dianggap mendapatkan kembali tempat dia kalah dari Duan Yingjun, dan panennya mungkin lebih besar. Jika kamu kalah dari Yin Tongtian, maka kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Duan Yingjun menoleh dan mengatakan ini pada Lu Chen. Kalau begitu aku akan kalah dari dia. Lu Chen tersenyum. Bisa. Duan Yingjun mendengus, lalu memalingkan muka, dan berkata kepada Yin Tongtian, antara kamu dan Lu Chen, hanya satu orang yang bisa selamat dari ring. Bukankah ini pertandingan pemanasan? Yin Tongtian terkejut. Benar, ini pertandingan pemanasan, tapi ini hanya pertandingan pemanasan hidup dan mati. Duan Yingjun melompat dari ring, berjalan menuju tempat istirahat Duan Long Xianmen, dan berkata, jika pertandingan selesai, kamu menang, dan Lu Chen masih hidup, aku akan membunuhmu. Duan Yingjun, mereka semua adalah kekuatan umat manusia, tidak ada satupun yang bisa mati. Mendengar ini, penguasa istana Zuzu menjadi sedikit cemas, dan buru-buru keluar untuk berbicara. Peristiwa besar di kota Zuzu kami selalu diadakan di penghujung hari, usahakan untuk tidak melukai nyawa orang, dan hindari hilangnya kekuatan tempur kelas atas umat manusia. Andalah yang mengetahui aturan ini. Kali ini pengecualian. Duan Yingjun menjawab dengan dingin, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Permintaan keras Duan Yingjun membuat Tuan Zuzu merasa pusing, juga membuat Yin Tongtian bingung, dan membuat makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian saling memandang dengan cemas. Setelah pertandingan peringkat 4 sekte besar abadi, hanya beberapa orang yang terluka, tetapi tidak ada yang meninggal, yang dengan sempurna menghindari hilangnya kekuatan tempur kelas atas umat manusia. Yin Tongtian mengalahkan 2 master sekte, dan dia tidak mengambil nyawa siapapun. Dia baru saja menjatuhkan mereka dari ring, yang bisa dikatakan terukur. Bahkan ketika Duan Yingjun mengalahkan Yin Tongtian, dia tidak membunuhnya, tetapi melepaskan Yin Tongtian. Tidak ada kematian di bagian utama permainan, mengapa tidak memutuskan hidup dan mati di bagian kedua permainan? Jika Duan Yingjun ingin melawan Lu Chen seumur hidup dan mati, maka masih bisa dikatakan bahwa Duan Long Xianmen dan keturunan 9 naga adalah musuh lama. Namun Huan Yin Xianmen dan keturunan 9 naga bukanlah musuh lama. Mengapa pertandingan pemanasan Yin Tongtian dan Lu Chen menjadi pertarungan hidup dan mati? Keputusan sulit Duan Yingjun mungkin tidak jelas bagi orang lain, tetapi Lu Chen sangat jelas. Ini adalah lubang keras yang digali Duan Yingjun untuk Lu Chen, memaksa Lu Chen untuk tidak kalah, jika kalah dia akan mati. Ini benar-benar lubang yang lebih dalam daripada lubang. Hei, apakah kamu masih ingin bertarung? Jika kamu tidak ingin bertarung, ganti saja. Lu Chen melihat ke bawah arena, Yin Tongtian masih linglung, jadi dia hanya bisa mengingatkannya. Aku masih sangat tertarik bertarung melawan keturunan 9 naga. Yin Tongtian kembali sadar, melompat, dan mendarat di atas ring dalam sekejap, menghadapi Lu Chen dari jarak dekat, dan menghela nafas. Aku melangkah ke Daluo Jinxian sejak itu, semua lawanku berada di alam yang lebih tinggi dariku, bahkan puncak Daluo Jinxian. Tetapi Anda adalah satu-satunya yang wilayahnya lebih rendah dari saya, dan Anda bahkan lebih rendah dari saya dalam bidang besar, jadi saya dapat dianggap tak terkalahkan dalam kemenangan. Tanda seru, katamu, seolah-olah kamu harus mengalahkanku. Lu Chen berkata dengan marah. Saya mendengar bahwa Anda dapat membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah, tetapi bahkan jika Anda dapat membunuh Daluo Jinxian di tahap akhir, Anda tidak bisa menjadi lawan saya. Anda harus tahu bahwa puncak Daluo Jinxian tidak sedikit lebih kuat dari tahap selanjutnya, tetapi jauh lebih kuat. Dan aku bisa mengalahkan puncak Daluo Jinxian, tidak bisakah kamu melihat jarak antara dirimu dan aku? Yin Tongtian perlahan mengeluarkan seruling perih, dan berkata, dan kamu mencari kematian, siapa yang tidak bisa melakukan pemanasan, dan kamu mencari saya. Kamu bisa hidup jika kamu melakukan kejahatan, tetapi kamu tidak bisa hidup jika kamu melakukan kejahatan, berbuat jahat. Mari kita bicara omong kosong, oke, jangan buang waktu, gunakan saja langkah besar. Lu Chen menghela nafas, dan tidak repot-repot berbicara dengan pihak lain, jadi dia mengepalkan tinjunya dan memanggil 5 naga untuk bertarung. 5 naga mengelilingi tubuhnya, seperti aslinya, terlihat seperti sebuah penglihatan, tetapi sebenarnya ini adalah seni bela diri. 5 urat Yanlong, naga petir, naga awan, naga racun, dan naga jiwa bersinar dengan 5 sinar cahaya berwarna merah, biru, kuning, hijau dan hitam, menyinari dunia dan mengguncang dunia. Keluar dari pertempuran, keluar dari totem.
5 totem naga muncul di mata Lu Chen, membuat momentum dan kekuatan Lu Chen melonjak. Pada saat itu, Lu Chen dikelilingi oleh 5 naga, bersinar terang, seperti dewa naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia. Namun, Lu Chen tidak memiliki pisau di tangannya, hanya sarung tangan, jadi dia jelas ingin bertarung. Dengan tinju, pada saat itu, semua Luo Jinxian besar dari umat manusia menatap sarung tangan Lu Chen, dan hampir semuanya tercengang. Tanpa pisau, apakah ini terlalu tua? Lu Chen adalah ahli pendekar pedang. Di puncak Nixue, memenggal kepala monster di tahap tengah dan Luo Jinxian seperti memotong sayuran. Kekuatan pedangnya begitu dahsyat, mengapa menggunakan tinju? Mungkin, Lu Chen tidak punya pilihan selain menghadapi Yin Tongtian dengan tinjunya berdasarkan prinsip tidak menyakiti nyawa orang. Apakah kamu bercanda? Meskipun Yin Tongtian berada di tahap awal dan Luo Jinxian, dia masih jauh lebih tinggi dari Lu Chen. Lu Chen mungkin bukan lawan Yin Tongtian bahkan dengan pedang, apalagi tanpa pedang. Ya, kekuatan tempur komprehensif Yin Tongtian sangat kuat, sepenuhnya berada di level puncak dan Luo Jinxian, dan bahkan kedua master sekte itu bukanlah lawan Yin Tongtian, nomor 2 setelah Duan Yingjun. Untungnya, Lu Chen tidak membutuhkan yang terkuat pisau panjang untuk bertarung. Di depan Tongtian, itu sama saja dengan mendekati kematian, dan kamu pasti akan kalah dalam kekacauan. Petik 2. Lu Chen menemukan orang kuat untuk melakukan pemanasan, dan berani meremehkan musuh, siapa dia sedang mengerjakan. Banyak pembangkit tenaga listrik besar Luo Jinxian saling berbisik dan banyak berbicara. Sebagian besar umat manusia dan Luo Jinxian telah bertarung berdampingan dengan Lu Chen di puncak Nixue, dan telah melihat kekuatan pedang Lu Chen, jadi mereka secara alami tahu bahwa keterampilan tempur terkuat Lu Chen adalah menggunakan pedang panjang. Di bawah pedangnya, monster yang tak terhitung jumlahnya hancur, dengan paksa menghancurkan tim da Luo Jinxian dari klan monster. Namun, monster yang dibunuh Lu Chen di puncak Nixue adalah da Luo Jinxian tahap awal atau pertengahan, dan mereka tidak dapat menyentuh tepi tahap akhir da Luo Jinxian, apalagi puncak da Luo Jinxian. Bahkan jika Lu Chen meningkatkan ranah kecil dan kekuatan pedangnya meningkat, paling banyak dia akan mampu melawan da Luo Jinxian di tahap selanjutnya. Tapi Yin Tongtian memiliki kekuatan tempur da Luo Jinxian di level puncak, Lu Chen tidak bisa mengalahkannya dengan pisau, berani menggunakan pukulan. Operasi misterius Lu Chen membuat pembangkit tenaga listrik besar Luo Jinxian yang tak terhitung jumlahnya benar-benar bingung, dan mereka tidak dapat menebak apa niat Lu Chen. Dan jutaan penonton di tempat itu meregangkan leher mereka, menunggu untuk melihat pertarungan indah antara pewaris 9 naga dan kejeniusan ritme. Namun, di antara jutaan penonton, kebanyakan dari mereka tidak menyukai Lu Chen. Alasannya juga sangat sederhana, betapapun tingginya bakat keturunan 9 naga, levelnya selalu terlalu rendah, atau sangat rendah, bagaimana orang bisa optimis. Lu Chen ini, kamu sombong, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bahkan jangan menghunus pisau, menunggu untuk digulingkan oleh Yin Tongtian. Apa yang Duan Yingjun lemparkan pada mereka adalah pertarungan hidup dan mati, jika kalah, kamu akan mati. Apakah kepala anak ini ditendang oleh keledai, apakah dia benar-benar ingin mati? Tuan Rumah Zuzu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, lalu memalingkan wajahnya, tidak peduli untuk melihat bagaimana Lu Chen meninggal. Sejujurnya, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keturunan 9 naga. Sebelumnya, dia membantu Penatua Agung Mingxian dan mengirim Lu Chen ke Gunung Mingku untuk mati. Hanya saja setelah dia mengetahui kekuatan tempur Lu Chen sangat dibutuhkan dalam pertempuran puncak Nixue, sehingga sikapnya terhadap Lu Chen berubah secara subversif. Setelah mengalahkan Yao Zhu, Lu Chen menjadi pilar penting bagi umat manusia untuk menekan Yao Zhu, dan dia juga mendapat perhatiannya. Dalam situasi di mana kekuatan tempur kelas atas umat manusia tidak mencukupi, dia sama sekali tidak ingin Lu Chen mati di atas ring. Jika Lu Chen berusaha sekuat tenaga dan kalah dari Yin Tongtian, dia masih bisa berdiri dan mencoba yang terbaik untuk menjaga Lu Chen tetap hidup. Namun, Lu Chen begitu sombong sehingga dia menyerah menggunakan keterampilan tempur terkuatnya dan ingin mati, yang benar-benar membuatnya marah. Dengan cara ini, dia tidak ingin mengambil risiko menyinggung Duan Yingjun dan keluar sebagai penjamin. Dia tidak ingin peduli dengan apa yang disukai Lu Chen. Anak ini, bahkan tidak menggunakan pisau, apakah dia benar-benar ingin kalah? Duan Yingjun juga menatap cincin dan sarung tangan Lu Chen dengan mata menyala, alisnya mengerutkan kening,
dan dia cukup bingung, apakah kamu lebih suka kalah dari Yin Tongtian daripada bertarung denganku? Jika itu masalahnya, biarkan Lu Chen mati di tangan Yin Tongtian, dan kamu akan menyelamatkan masalah, dan kami juga akan menyelamatkan masalah untuk Sekte Naga. Duan Wugu di sebelahnya melihat ke arah Duan Yingjun dan berkata dengan suara rendah. Jangan khawatir, aku membiarkannya tumbuh hingga saat ini. Aku memanennya dengan tanganku sendiri, bukan sebagai gaun pengantin untuk Yin Tongtian. Duan Yingjun berkata dengan marah. Tapi kata-katamu sudah diucapkan, memerintahkan mereka untuk mengubah pertandingan pemanasan menjadi pertarungan hidup dan mati. Aku khawatir mengubah kata-katamu sekarang akan menjadi lelucon. Kata butir rusak, lupakan saja, aku menepati apa yang aku katakan, dan aku tidak bisa menjadi lelucon orang lain. Duan Yingjun sangat kesal, jika dia mengetahui hal ini, dia tidak akan menggali lubang itu untuk Lu Chen, setidaknya masih ada ruang untuk bermanuver. Tapi sekarang melihat Lu Chen bertingkah seperti burung yang mencari kekalahan sendirian, dia benar-benar kesal dan menyesal, tapi sudah terlambat. Ada jutaan orang yang menonton di tempat kejadian, dia benar-benar tidak bisa menyelamatkan mukanya, dan pergi untuk mengubah jebakannya sendiri. Namun saat ini, di atas ring, visi Yin Tongtian juga mendukung, dan dia harus melawan Lu Chen dengan tangan kosong tanpa memainkan seruling peri. Yin Tongtian bukanlah seorang veteran Daluo Jinxian, melainkan seorang Daluo Jinxian yang baru saja menerobos. Dia belum pernah bertempur di medan perang Daluo Jinxian di puncak Nixue, tetapi hanya mendengar tentang tindakan heroik Lu Chen. Dia tahu bahwa Lu Chen memiliki kekuatan untuk membunuh Daluo Jinxian di tahap tengah, tapi saya tidak tahu persis di mana kekuatan Lu Chen. Oleh karena itu, Yin Tongtian masih meremehkan Lu Chen, dan tidak berencana menggunakan serangan sonik, dan langsung bertarung dengan Lu Chen untuk mencoba level Lu Chen. Pewaris 9 naga, wilayahmu lebih rendah dari wilayahku, kamu harus bergerak dulu. Yin Tongtian memegang seruling dengan satu tangan, dengan sangat tenang, dan berkata kepada Lu Chen dengan bangga. Pertanyaan besar, Lu Chen tersenyum, lalu bergegas maju dengan satu langkah, mengangkat tinjunya dan melambai, dan melepaskan tinju Miesi. Dengan sebuah pukulan, ia menghancurkan tekanan peri, menghancurkan langit peri, dan menempelkan suara ke langit, berguncang sepenuhnya. Kekuatan tinju ini, pada saat itu, Yin Tongtian merasakan kekuatan Miesi Kuan, dan tiba-tiba mengecilkan pupilnya. Pada saat itu, Yin Tongtian tidak lagi tenang, dan dia tidak peduli dengan kesombongannya, jadi dia buru-buru menamparnya, dan tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri. Ledakan, tinju dan telapak tangan bergetar bersamaan, dan terjadi ledakan mengejutkan yang bergema ke segala arah. Saat berikutnya, kekuatan tinju menghancurkan kekuatan telapak tangan, mengenai esensi abadi pelindung tubuh di telapak tangan Beng Yin Tongtian. Sisa kekuatan tinju misi masih kuat, dan akan segera hancur. Telapak tangan Yin Tongtian. Pada saat itu, Lu Chen tiba-tiba menarik kekuatannya secara diam-diam. Alih-alih mematahkan telapak tangan Yin Tongtian, dia malah mengirim Yin Tongtian terbang. Namun, karena pukulannya tidak kuat, hanya membuat Yin Tongtian Zen terbang lebih dari 10 kaki jauhnya.